Shalom, selamat pagi. Dengarkan renungan ini untuk pertumbuhan imanmu di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini dengan penuh pertolongan Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami selalu berada dalam pertolongan. Bahkan iman kami dikuatkan dan iman kami mengalami pertumbuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kristus sebagai dasar hidup. Ayat firman Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan tentang pentingnya membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh. Dia menggambarkan dua jenis orang-orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu dan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama adalah Kristus adalah dasar yang kokoh. Tentu saja ketika kita ingin menaruh dasar yang kokoh, maka itu sudah pasti adalah Kristus. Batu dalam perumpamaan ini melambangkan Kristus dan firman-Nya. Jika kita menjadikan Yesus sebagai dasar hidup, kita tidak akan mudah goyah oleh tantangan hidup. Banyak orang membangun hidup mereka di atas uang, karir atau hubungan. Tetapi hanya Kristus yang memberikan dasar yang tidak akan tergoncangkan. Apakah Bapak Ibu sudah menaruh Kristus sebagai pusat atau dasar dari kehidupan? Mari taruhlah Kristus sebagai dasar yang teguh di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah menghidupi firman, bukan hanya mendengar. Yesus menekankan bahwa mendengar firman saja tidak cukup. Kita harus melakukannya dan menaruh firman itu di dalam kehidupan kita. Banyak orang pergi ke gereja dan mendengar firman Tuhan, tetapi tidak menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang bijaksana adalah mereka yang tidak hanya mendengar, tapi juga taat kepada firman Tuhan. Jadi, kalau kita mau untuk bisa menaruh dasar yang kokoh, maka hidupilah firman itu. Bukan hanya mendengar, tetapi dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan dalam menghadapi badai hidup. Yesus tidak berkata bahwa orang yang membangun rumah di atas batu tidak akan menghadapi badai. Tetapi justru mereka juga mengalami badai tersebut. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh mengalami hujan, banjir, dan angin. Atau menghadapi ujian yang sama. Bedanya adalah ketahanan dari rumah yang didirikan. Mereka akan tetap kokoh ketika mereka menaruhnya di atas batu. Ini mengajarkan kita bahwa iman kepada Kristus tidak membuat kita bebas dari masalah, tetapi memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam masalah. Saat badai kehidupan datang, apakah kita siap untuk tetap berdiri teguh dalam iman kepada Kristus? Jadi pagi hari ini, bangun hidup dalam Kristus. Jadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam semua aspek hidup kita. Kemudian lakukan firman-Nya. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi praktekkan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Kemudian percaya kepada Tuhan di tengah badai. Saat tantangan datang, tetaplah percaya bahwa Kristus adalah dasar yang tidak tergoncangkan, yang akan memampukan, yang akan menguatkan dan memberikan kita pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena Engkau adalah dasar hidup kami yang kokoh. Bantu kami untuk tidak hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kuatkan kami saat menghadapi badai hidup, agar kami tetap berdiri teguh dalam iman kepada-Mu.
Kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh Engkau pada posisi yang benar, yaitu dasar kehidupan kami, maka kami akan melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.